Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 23 Oktober, hari Senin. Untuk IHSG ditutup minus cukup dalam, 1,57% ke level 6.741 ya. Ini kalau secara teknikal untuk harga penutupan IHSG. Hari ini berada di area support kuatnya, jadi untuk besok hari Selasa sih ya berdoa aja semoga untuk IHSG langsung dibuka hijau ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin akan coba kita cek dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Hari ini tanggal 23 Oktober ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya sendiri masih net sell, jadi hari ini masih di distribusi asing. Ya, dan yang paling banyak dijual asing adalah saham big cap ya, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom hari ini asingnya net sell ya. Di saham Bank BCA net sell 114,9 M, Bank BRI net sell 112,7 M, Bank Mandiri net sell 89,6 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada GoTo. GoTo hari ini asingnya masuk ya 66,5 M dan harganya lumayan tadi naik ya walaupun masih berada di level 60-an. Selain di saham GoTo untuk asingnya hari ini juga masuk di BRPT, Bank BNI, FILM, EXCL. Cuma secara keseluruhan untuk asingnya net sell, dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi IHSG hari ini hitungannya sih cenderung sepi ya. Jadi udah sepi asingnya jualan ya, indeksnya turun cukup dalam. Kalau kita cek untuk indeks global, untuk indeks US juga minggu lalu ditutup merah semua dan cukup dalam juga ya. Untuk Nasdaq 1,5% minus, untuk S&P 500 juga 1,2 sekian persen ya. Kemudian untuk indeks Asianya hari ini sebagian besar merah. Jadi untuk besok IHSG hari Selasa semoga aja sih masih bisa bertahan di ini ya, di atas 6.738,40 itu ini area support sih. Jadi harga penutupan IHSG hari ini support ya, semoga aja untuk besok langsung dibuka hijau dan paling nggak masih bertahan di atas supportnya ini. Oke, itu untuk IHSG ya. Nanti lihat aja untuk indeks US-nya gimana ya. Semoga aja ditutup hijau dan IHSG bisa hijau di awal market. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang hari ini langsung dibuka merah. Tadi pagi open gap bawah ya. Opennya di 8.850 harga pembukaannya, jadi langsung open gap bawah naik. Kemudian opennya di sini 8.875 ya, naik kemudian turun dan close di 8850. Untuk Bank BCA walaupun kemarin Jumat itu naik tinggi, tapi karena tidak disertai asing akumulasi banyak ya, cuma naik masuk dikit aja kemarin itu untuk asingnya di saham Bank BCA ya. Hari Seninnya langsung anjlok ya, open gap bawah. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini masih net sell, ini asingnya net sell 114,9 M, dan hitungannya sih untuk beberapa waktu terakhir untuk asingnya cenderung keluar ya di BBCA ini. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 23 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan yang keluar AK, ZP, NI, YU. AK, ZP ini versi asing ya, AK, ZP, YU versi asing net sell. Kemudian yang masuk untuk asingnya paling banyak KZ 51,5 M, itu pun cuman ya itu hanya sih cenderung trading ya untuk KZ hari ini di saham BBCA, karena untuk nilai transaksinya 233 M. Jadi ya net value lumayan sih, cuman nggak akumulasi banget. Selain KZ ada CCDX yang juga masuk di saham BBCA, cuman ini yang keluar juga lumayan banyak. Jadi untuk aslinya net sell, untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya net buy. Untuk lokalnya yang jualan paling banyak NI 30,9 M. Untuk hari Selasa besok sih perlu hati-hati kalau langsung dibuka merah ya. Kayaknya ada kemungkinan akan uji supportnya dulu yang di level 8.800. Mungkin perhatikan area sini jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Tapi kalau ada tanda-tanda mau pullback di area sini ya buat teman-teman yang mau entry, disclaimer. Kalau menurut saya sih untuk besok mungkin masih akan berada di area sini sih, antara range 8.800 sampai 8.950 akan konsolidasi dulu sideways di area sini. Mungkin seperti itu untuk saham
Bank BCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini juga merah ya. Tadi itu open gap bawah, naik kemudian turun lagi. Walaupun kemarin Jumat juga candlenya hijau, tapi kayaknya sih masih agak berat ya buat ke area resisten terdekatnya 5.125. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI untuk ASI-nya sendiri sih masih net sell ya, net sell 112,7 M. Bank BRI kalau kita cek lebih detail lagi, BBRI hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan yang nampung RX, yang nampung itu RX versi asing sih, cuman yang keluar asing juga lebih banyak lagi, AK, ZP, CC, BK, YU ya, KZ versi asing net sell ya. Jadi hari ini untuk Bank BRI transaksinya didominasi oleh asing sih, yang nampung paling banyak juga asing juga ini RX, dan yang jualan juga asing. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak untuk saham Bank BRI ini ZP ya, bukannya RX. Tapi RX itu malah lebih banyak jualan loh kalau kita cek dari awal bulan ini. Jadi ya semoga aja hari ini RX masuk itu pertanda bagus ya. Dan untuk ZP-nya hari ini yang masuk paling banyak, ZP-nya malah keluar ini 58 M. Mungkin untuk hari besok ya, Selasa, kalau lihat candlenya dan tren beberapa hari terakhir sih cenderung ke arah bearish ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry, mungkin kalau masih dibuka merah di awal market, bisa tunggu aja di level 4.900 ya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback di area sini ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya, dekat-dekat 4.900. Atau kalau naik ya resistennya di sini 5.125. Tapi menurut saya sih untuk besok kayaknya lihat market maker utamanya hari ini ZP, AK, keduanya net sell ya, walaupun juga cenderung trading. Bisa jadi merah dulu ya di awal market, lihat aja IHSG-nya gimana. Kalau nggak gitu paling ya sideways dulu, mungkin seperti itu sih. Tapi kalau buat rebound naik breakout di atas 5.125 mungkin nunggu ada sentimen positif atau nunggu IHSG rebound ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau mau entry sih ya bagusnya deket-deket support 4.900, jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, bisa tunggu di dekat-dekat 4.700 sekian ya, 4.740 mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini turun cukup dalam ya, jebol support kuatnya ya, nggak ada yang jaga di area 3.660, akhirnya jebol juga. Dan candlenya juga cukup strong bearish ya, untuk hari ini turun 2,43%, sekelas Telkom ini hitungannya cukup dalam ya kalau lihat beberapa waktu terakhir. Untuk level harga saat ini support selanjutnya ada di 3570 ya. Jadi misal besok masih dibuka merah, bisa tunggu aja di arah sini kalau ada tanda-tanda mau pullback ya. Hitungannya 3590 ya, itu support kuatnya sih untuk saham Telkom. Mungkin ya ini sih di area 3.590, 3.570. Ini area supportnya kalau mau mulai nyicil misal besok masuk area sini ya bisa dipertimbangkan. Ini hitungannya udah di bawah juga sih, kalau menurut saya hitungannya udah di support kuat ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net sell sih, tadi kita udah cek. Di saham Telkom untuk hari ini aslinya net sell ya, ini 74 M, tapi kalau kita cek dari awal bulan ini net pay ya, jadi net pay 446 hari ini keluar, semoga aja besok masuk lagi. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 23 Oktober, secara keseluruhan sih emang yang distribusi ini asing ya, KZ, ZP, AK, BK versi asing ya. ZP, AK, BK, KZ versi asing net sell, dan yang nampung untuk aslinya RX ya paling banyak 12,8 M, berarti ya distribusi asing ditampung oleh lokal GR, SQ, YP. Cuman aslinya mendominasi jualan ya. Kalau kita cek dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak untuk aslinya KZ, YU, dan
kasetnya Netbuy 727M kalau kita cek dari awal bulan ini, dan hari ini untuk kaset tanggal 23 net sell ya, walaupun cuma 15,2M, hitungannya sih belum terlalu banyak. Jadi kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan rebound mungkin setelah ini masuk area support kuatnya di antara 3.500 3.590, 3.570, mungkin kalau mau entry sih bisa pertimbangkan area sini untuk saham Telkom. Dan kalau tujuannya untuk trading sih ya bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah 3570. Tapi kalau nggak mau pasang antisipasi sih sebenarnya untuk saham Eee, se ya seperti Telkom ini ya di hold pun masih berani ya, kemungkinan buat rebound lagi ke 4.000-an kalau menurut saya sih tinggal nunggu waktu aja, sabar, semoga aja paling nggak window dressing tahun ini ya bisa nyentuh level itu, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Telkom yang punya, duit sih ya, hitungannya banyak ya saham pilihannya untuk dikoleksi ketika IHSG merah seperti ini ya, salah satunya Telkom ini. Tapi ya ini sih kalau mau masuk di saham Telkom emang potensi capital gain-nya sih nggak seperti saham-saham growth stock lainnya ya. Jadi ya kalau mau cari aman mungkin karena tiap tahun bagi dividen ya bisa dipertimbangkan lah ini untuk saham Telkom udah berada di area support kuatnya. Oke, itu untuk saham Telkom. Berarti untuk resistennya ini 3670 udah jadi resisten Telkom untuk level harga saat ini. Untuk selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini naik ya, masih bertahan di atas 60. Jadi buat yang kemarin mungkin ambil di 60 ya hitungannya lumayan ya. Floating profitnya ya naik 1 poin aja udah 1% lebih. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Gotoh hari ini aslinya netbuy loh. Gotoh hari ini aslinya netbuy. Ini kalau kita cek dari awal bulan net sell ya, tapi hari ini netbuy 66,5M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Gotoh. Gotoh hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan sih yang masuk BK. Ya, BK versi asing ini BK, CC, YU masuk lagi 20,2M untuk BK-nya netbuy 45,8. Hitungannya sih BK, CC dan YU kalau kita perhatikan sih ya yang nggak trading-trading banget lah ya, cenderung akumulasi antara net buy-nya itu dengan nilai transaksinya nggak beda jauh. Dan yang keluar masih AK ya, AK masih terus jualan di saham Gotoh. Walaupun untuk AK hari ini cenderung trading, nggak murni akumulasi, nggak murni distribusi banget. Nilai transaksinya 75M dan net sell 13,5M. Secara keseluruhan yang keluar kebanyakan lokal sih. Untuk transaksi hari ini lokalnya net sell ini dan aslinya netbuy. Untuk transaksi asing lumayan mendominasi sih kalau kita lihat sekilas tadi ya. Dan kalau kita cek dari awal bulan ini yang pegang barang paling banyak untuk aslinya di saham Gotoh, YU. YU sampai hari ini masih masuk dan netbuy 207,1M kalau kita cek dari awal bulan. Selain YU ada BK yang cuma netbuy 47M, tapi ya ini sih selama akarnya masih distribusi terus ya kayaknya sih agak berat buat Gotoh rebound. Tapi kalau lihat setelah histori dan harga saat ini hitungannya sih ya sebenarnya menarik ya untuk masuk paling nggak buat scalpingan di saham Gotoh. Ya bagusnya sih ya di level ini 60-an ke bawah ya. Kalau tidur di 50 sini ya semoga aja jangan ya, market cap-nya terlalu gede ya, sayang kalau ditidurin di 50. Banyak juga yang punya kepentingan investor-investor besar yang nyangkut di saham Gotoh. Ya semoga aja harganya dijaga tetapan di atas 60. Kalau besok misal naik secara teknikal Fibonacci untuk resistennya masih di 69 sih, semoga aja bisa kejemput ya, breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, tapi kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin akan konsolidasi dulu di harga bawah sini. Oke, itu untuk saham Gotoh. Lihat transaksi hari ini mudah-mudahan untuk besok masih dibuka hijau sih di awal market. Kalaupun turun ya semoga aja masih dijaga di atas 60. Untuk hari ini tanggal 23 yang jadi
Akaknya masih jualan ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini terjun ya, terjun cukup dalam, turun 5% ke level 2660, turun 5%, jebol support ya, yang di 2720 ternyata jebol juga, dan plus di 2660. Jadi untuk besok sih kalau masih turun, support selanjutnya ada di level ini 25 ya, 2600 2580, yaitu area support untuk saham Adaro di level harga saat ini. Tadi pagi langsung open ke bawah, naik dikit kemudian langsung turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro, aslinya sendiri net sell 34 eman. Jadi hari ini aslinya jualan di saham Adaro. Kalau kita cek lebih detail lagi, yang jualan paling banyak hari ini BB yang keluar itu versi asing dan lokal ya. Untuk BB asingnya murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali. Nilai transfernya 26,3 M dan net sell 26,3 M. Selain BB ada ZB, AKYU versi asing yang juga keluar, itu untuk asingnya ya. Dan yang masuk BKCC, kalau BK masuk cuman 7,4 M aja. Jadi untuk Adaro asingnya di net sell, untuk lokalnya sendiri net buy. Lokalnya ya nampung ada GR dan YP, kemudian yang jualan untuk lokalnya ada BB dan YU. Kalau kita cek dari awal bulan ini, yang pegang barang paling banyak di saham Adaro itu CC ya, dan untuk hari ini tanggal 23 Oktober untuk CC-nya masih masuk ini 6,8 M, walaupun nggak terlalu banyak. Jadi coba kalau kita cek untuk Adaro, ada sentimen apa hari ini di saham Adaro, kenapa bisa turun cukup dalam ya. Adaro News, laporan bulanan, berpotensi tebar dividen interim. Nggak ada yang ngaruh banget sih. Coba kita cek untuk harga batu baranya ya. Kalau kita cek di sini aja, untuk harga batu baranya masih di 139, masih di area situ-situ aja sih. Jadi nggak banyak turun ya, sempat ke 160, turun lagi nih ternyata untuk harga batu bara. Kalau turun lagi ya perlu hati-hati sih untuk saham-saham batu bara ya. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kalau menurut saya sih untuk besok, kalau masih dikombinasi bisa tunggu aja di area supportnya ini ya, di 2600-an ke bawah. Kalau nggak ada yang jaga di area situ, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau sampai jebol 2590 itu bisa uji lagi yang di 2450. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini masuk lagi ke area support kuatnya ya. Di minus 1,84%, close di 1335 ya. Secara teknikal ini ya masih di bawah sih, masih di bottom ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas hari ini tanggal 23 Oktober. Pegas tanggal 23 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng masih ada KZ yang net sell 13,4 M, KZ murni distribusi. Di saham Adaro, KZ yang jual ini versi lokal dan asing sih, cuma didominasi oleh asing. KZ asingnya net sell 13,4, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali. Selain KZ ada CC, AK, BK yang juga jualan di saham Pegas. Untuk lokalnya yang masuk AG aja itu pun cuma 3,9 M, jadi aslinya net sell, dan net sell-nya hitungannya lumayan banyak ya, ditampung oleh lokal, harga sahamnya turun. Untuk Pegas hari ini secara keseluruhan untuk aslinya net sell 18 M-an lebih. Kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya udah jualan net buy ya kalau kita cek dari awal bulan, jadi kadang masuk kadang keluar. Kita coba cek siapa yang pegang barang paling banyak di saham Pegas.
Kalau kita cek dari awal bulan ini ZP, YU, dan untuk ZP-nya hari ini tanggal 23 masih masukkah? Masih sih, walaupun nggak terlalu banyak ya, 534 juta aja. Jadi untuk saham Pegas semoga aja harganya masih bisa rebound lagi sih setelah ini berada di area support kuatnya ya. Kalau mau entry, ya semoga aja resikonya nggak terlalu tinggi ya. Di hold pun ini juga lumayan berani. Sama seperti Telkom, ini ya bisa dimasukin ke list lah buat teman-teman yang mau invest di saham di IHSG ya. Setelah valuasi malahan untuk Pegas ini nggak mahal-mahal banget ya, walaupun untuk performanya emang nggak bagus-bagus banget juga, karena harga gasnya kan ditentuin pemerintah. Pegas, kalau kita cek sekilas ya untuk saham Pegas, ini ada RUPS ya, bahas apa ya kira-kira? Semoga aja hasil RUPS-nya positif ya untuk perusahaan, jadi harga sahamnya bisa mengikuti naik. Untuk PBB harga Pegas saat ini di 0,8, hitungannya sih untuk saham yang memonopoli sektor gas ya menarik sih di bawah 1. Untuk ROE-nya 11%, hitungannya ya kecil sih, cuman nggak, ya lumayan lah di atas 10% ya. Untuk net profit marginnya 8% sih nggak terlalu gede. Untuk saham Pegas, ya sebenarnya sih kalau laporan kuartal 3 nanti bisa bagus, kemungkinan rebound sih. Habis bagi dividen harganya malah rebound naik, berarti hitungannya di level harga 1.300-an ini support kuatnya sih, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau mau entry ya disclaimer, ya resiko tanggung sendiri-sendiri ya, kalaupun sampai jebol support ya, karena nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Tapi kalau lihat histori dan valuasi sebenarnya di level harga saat ini menarik buat dikoleksi untuk harga saham Pegas ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari ini juga turun ya, merah, dan ini nguji support kuatnya lagi. Semoga besok nggak jebol. Close pas di level 2660 ya, ini hitungannya area support kuat untuk saham PTBA secara Fibonacci. Kalau kita cek untuk transaksinya, PTBA hari ini tanggal 23 Oktober net sell 2, sekian M ya, dan kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham PTBA sih sebenarnya masih sepi-sepi aja ya. Setelah keseluruhan yang masuk sama yang keluar, ini lebih banyak yang keluar, dan untuk asingnya net sell ya, yang masuk ada YU untuk asingnya. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk YU-nya net paling banyak sih yang masuk tadi YU hari ya, YU, cuman yang keluar juga masih lumayan juga. Jadi untuk asingnya sebagian masuk sebagian keluar dalam beberapa hari terakhir, hitungan sih masih sepi untuk saham PTBA. Kemungkinan sih kalau masih sepi harganya masih cenderung sideways di area support kuatnya ini ya. Semoga aja besok ini masih bertahan di atas 2660. Kalau mau entry ini hitungannya udah di area support, tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau tujuannya untuk trading ya nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau sampai mungkin sampai turun di bawah 2630 ya, itu ya bisa cut loss bagian mungkin yang misal besok ambil. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih akan sideways di area sini-sini aja ya, konsolidasi seperti itu. Oke, itu tuh sampai TBA. Selanjutnya kita cek saham brand yang hari ini turun ya, turun 7,2%, tadi sempat ke level 3.560, cuman ada perlawanan naik. Kalau kita cek sekilas untuk saham brand hari ini tanggal 23 Oktober asingnya keluar ya. Kalau kita cek antara supply demand-nya, ini hitungannya sama si saham saham gorengan ya, lebih kuat di supply ini 64%, jadi sellernya itu lebih kuat, harganya turun, dan itu 64-30 sekian, hitungannya lumayan kuat ya sellernya di saham brand hari ini. Brand kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail lagi, hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan ada yang distribusi ini NI net sell 46 M ya, jadi di distribusi turunnya saham brand didistribusi oleh NI yang nampung BQMU. Dan kalau kita cek coba dari tanggal 16 dalam 1 minggu terakhir, HP yang pegang barang paling banyak, dan hari ini tanggal 23 HP-nya
HP masih masuk sih, ini 8,5 M, jadi kayaknya sih untuk saham brand harganya masih ada kemungkinan dijaga selama HP-nya nggak distribusi aja. Ini kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak HP OD. Kalau kita cek dari awal IPO ya, awal IPO-nya itu tanggal berapa sih? Ya tanggal awal Oktober bulan ini ya, berarti ya ini HP AVG buy-nya ada di level 3129 ya, di area sini sih mungkin 31 ya, floating profit sih. Itu belum yang penjataan IPO ya, berarti yang pegang barang paling banyak floating profit semua ya. Jadi kalau mau entry sih amannya mungkin misal ini sih kalau setelah Fibonacci dekat-dekat 3460 ya. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan dijaga di atas area sini, di atas 3440 untuk besok ya, selama nggak jebol aja ini 3450 ya, itu area support terdekat untuk saham brand. Menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi sih. Menurut saya ya, cuman nggak tahu juga besok gimana selama tadi itu yang pegang barang paling banyak nggak distribusi besar-besaran. Ya hari ini sih ada yang distribusi, jadi untuk besok amannya gimana ya? Mungkin kalau langsung dibuka merah bisa tunggu di area supportnya 3450, itu pun kalau ada yang jaga bisa dipertimbangkan buat masuk untuk trading ya, untuk scalpingan. Kalau untuk investing nggak recommended untuk saat ini, hitungannya udah di pucuk sih, ini udah di atas, maksudnya seperti itu. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya resistennya di sini 4270-an. Selanjutnya kita cek saham STRK yang harganya hari ini naik ya, naik 25%. Open gap atas turun dikit kemudian ngegas naik. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham STRK, saham induknya naik tapi warnanya turun ya. STRK ya, emang kalau mau scalping trading ya lebih aman di sahamnya bukan di warnanya. Yang nanti di harga bidnya ada 722 ribuan lot, jadi kayaknya ada kemungkinan open gap atas, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya open gapnya. Gapnya itu nggak tinggi-tinggi banget. Coba kalau kita cek untuk saham STRK, hari ini tanggal 23 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang sebenarnya naiknya ini ada yang distribusi sih SH ya. SA-nya net sell 12 M lebih yang jadi market maker utamanya PD net base 10,2, kemungkinan sih ya bisa jadi PD yang jaga harga untuk saham brand. Untuk besok kok brand STRK ya. Mungkin perhatikan aja level ini ya, apakah bisa breakout dan bertahan di atas 288 atau enggak. Kalau nggak bisa bertahan di atas itu perlu hati-hati. Ya, amannya sih selama masih liquid buat scalpingan aja. Untuk saham STRK ini ya, oke, itu untuk saham STRK menurut saya sih malah cenderung koreksi ya. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini SH-nya distribusi 60 sekian M, jadi ya PD ini naik. Ini juga apa ya, transaksinya lumayan gede ya untuk nilai transaksinya, tapi netbanknya nggak gede-gede banget, jadi cenderung scalping sih sebenarnya untuk saham PD di saham STRK. Hati-hati aja kalau besok PD jualan, bisa kemungkinan turun ya. Ini kalau kita cek dari awal IPO untuk STRK, PD cuma netback 13,9 M, padahal nilai transaksinya 160. Dan hari ini masuk ya, kalau besok jualan ya hati-hati. Ini untuk PT kalau kita cek dari awal IPO-nya, AVGB-nya ada di level 245, berarti posisinya floating profit ya, close-nya kan di 280 untuk saat ini, sedangkan AVG PT di 245 ya, hati-hati aja kalau PT taking profit. Oke, itu untuk saham STRK. Kalau amannya sih ya itu seperti tadi, buat scalpingan ya. Harga nggak sesuai jangan ragu buat cut loss, karena hitungannya sih dari awal IPO ini udah didistribusi oleh SH sih. Ya, SH-nya udah net sell 61,6 M. Coba kalau kita cek untuk warannya ya, untuk warannya hari ini tanggal 23 net
lebih banyak yang masuk loh. Jadi untuk waran STRK semoga aja masih bisa naik ya. Cuman ya hati-hati aja sih. Kayaknya sih untuk saham waran ada potensi naik ya, cuman kalau mau cari aman masuk di sahamnya aja, jangan di warannya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham STRK dan STRK waran. Selanjutnya kita cek saham Mari yang hari ini ARB. Untuk saham Mari ya langsung open gap bawah tadi pagi opennya di 108 kemudian langsung nyungsep ya. Kalau kita cek siapa yang jualan di saham Mari untuk hari ini. Mari tanggal 23 Oktober secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung loh. Ya kan ini yang jualan AZDH yang nampung CP NetB 2 eman lebih. Kalau kita cek dari tanggal 2, kalau dari awal bulan ini PD ya, distribusi PD untuk hari ini tanggal 23 untuk PD-nya net RF PPPD net selling 300-an juta aja, nggak terlalu banyak untuk saham Mari. Tapi kok ARB ya? Oh, hari ini tanggal 23 yang jadi market maker utamanya MG. MG-nya cenderung scalping tapi masih net buy 37 juta ya. Untuk MGYP ini masih net buy. AVGB-nya di 86,87 dan ini close-nya di 4. Oh, berarti floating loss ya. Kayak yang nyangkut ya, mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi sih untuk saham Mari, tapi buat teman-teman yang mau entry sih saran saya jangan pakai duit yang gede-gede ya, pakai pakai duit yang kecil aja, maksudnya seperti itu karena itu hitungannya saham gorengan ya. Oke, itu untuk saham Mari kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih bisa naik walaupun untuk besok dibuka merah dulu ya kalau nggak langsung di HK. Nah, coba kalau kita cek untuk saham Mari Mari di sini yang nanti di harga overnya ada 1 juta lot ya. Jadi kayaknya ada kemungkinan open gap bawah dulu. Tapi mudah-mudahan habis itu ribuan ya. Oke, itu untuk saham Mari. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.